Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh lagi rame lagi nih di media sosial, bukan mengenai peringkat Persib yang menjadi kemarin banyak sindiran juga gitu ya. Namun ya kita alhamdulillah masih menikmati ada di pucuk sampai dengan tahun depan gitu ya. Ya walaupun beberapa hari lagi sudah masuk tahun depan, tapi tetap intinya mah kita ada di pucuk aja lah gitu ya, sedang menikmati kedinginan suasana di Bandung teman-teman. Nah, namun di balik itu ada satu kabar yang sedang ramai lagi dibahas. Katanya Persib Bandung akan menjadikan klub ini menjadi Los Galacticos katanya, yang mana proposal sudah menyebar. Katanya ada beberapa pemain bintang yang akan didatangkan ke Persib Bandung. Nah, ini juga sempat kaget gitu ya, saha gitu ya, kalau memang betul ini kejadian. Ya alhamdulillah kalau kita mah memang menyambut dengan baik saja gitu ya. Tapi ya ada juga yang memberikan pendapatnya bahwa aduh jangan terlalu banyak katanya pemainnya, takutnya kan ini harus menyamakan lagi untuk chemistry-nya, belum adaptasi lagi dan lain sebagainya. Sedangkan kita sudah lari gitu ya, harus mulai langsung lari, nggak bisa berjalan lagi karena kita sudah menatap 16 besar ACL 2, lalu juga kita menatap paruh musim putaran kedua di Super League, yang mana kan tim-tim lain juga mungkin akan berbenah, jadi tidak ada waktu untuk adaptasi lagi. Nah makanya ya inilah memang yang akan yang akan dilakukan oleh Persib Bandung, kemungkinan membeli pemain jadi gitu ya, pemain jadi dalam hal dari segi usia mungkin yang matang gitu ya, dari segi pengalamannya juga kemungkinan akan membeli ya yang sudah siap lah, bukan yang anak-anak muda mungkin gitu ya teman-teman ya. Ini bisa dijadikan referensi saja apakah memang benar, karena beberapa rumors ataupun gosip pemain calon katanya pemain Persib yang dirumorkan itu ya rata-rata kan sudah memiliki usia yang cukup matang gitu ya, di atas 25 tahun. Nah ini ya apakah benar atau tidak ya kita berharap yang terbaik saja gitu ya teman-teman. Tapi ini justru dikasih jalan oleh PSSI, yang mana kan beberapa pemain diaspora ini tidak bisa bermain di Liga Indonesia atau di Super League saat ini karena terbentur regulasi yang melarang katanya pemain diaspora bermain di Super League gitu ya. Itu ketika zamannya Sintayong, tapi ketika Sintayong sudah tidak bersama timnas Indonesia, berubah lagi tuh regulasinya, dari mulai berdatangan gitu ya, dari Jens Rivan gitu ya, lalu juga Struik gitu ya, sekarang ada Tom Hai, lalu juga ada Eli, ada juga Jordi Amat gitu. Nah ini mulai berdatangan, dan PSSI membuka suara bahwa ya besok pun kalau memang ada yang datang lagi pemain diaspora katanya ya tidak bisa dilarang. Jadi PSSI tidak punya kewenangan melarang pemain untuk bermain di Super League teman-teman, karena bukan kami yang menggaji, yang membayar gajinya tentu ya agennya. Jadi agennya ya mencari yang terbaik katanya, bisa itu di tetap di Liga Eropa atau memang di Liga kita juga nggak bisa melarang katanya. Jadi silahkan saja kalau memang itu yang terbaik menurut Exco PSSI begitu ya. Nah ini juga beberapa waktu yang lalu Erick Thohir atau Pak Eto sempat mengeluarkan pernyataan juga bahwa Liga 1 ya bukan liga yang remeh lagi katanya, sekarang sudah naik level, apalagi ya sekarang ada Persib Bandung gitu ya yang bermain di Asia dan memang bagus gitu untuk rekornya. Nah ini memang ya bisa jadi pemain-pemain diaspora ini memang benar ada datang ke Indonesia lagi gitu ya, ke Super League lagi, dan masuk di salah satu
tim di Super League. Nah, kita nggak nyebut Persib, tapi mudah-mudahan ya salah satunya ke Persib, karena ya pemain diaspora kan apalagi kalau bukan yang ngejar karir dan juga ngejar pendapatan gitu ya, finansial. Kalau karir maksudnya di sini tuh ya apa ya, top performance tim itu dinilai juga, apalagi Persib kan main sekarang di Liga Asia, itu juga bisa meningkatkan market value dia, dan juga ya bermain di Super League juga kita di papan atas, jadi bisa meningkatkan market value-nya. Lihat aja beberapa pertandingan kemarin kan Persib sudah naik semua market value-nya gitu ya, pemain-pemain jadi terdorong atau terdongkrak naik juga nilai market jika memang ada yang menawar. Nah, ini memang ya harus disyukuri gitu ya, ekosistem di Persib Bandung sedang baik, sedang enakeun, jadi ya tidak menutup kemungkinan pemain diaspora akan datang ke Persib Bandung. Nah, bagaimana dengan ciri-cirinya gitu ya, apakah memang benar atau tidak? Ini juga sempat diposting oleh beberapa teman-teman media ya, atau dari Persib sendiri itu memposting pada tanggal 21 Desember pada saat Persib menghadapi Bayangkara FC ya. Ini masih ada postingannya, mangga dilihat sekali lagi. Ini kita cuma ngingetin aja ya, postingan Persib ada di media sosial tanggal 21 Desember ketika Persib Day, Persib menghadapi Bayangkara FC. Nah, di situ Persib ada satu konten namanya tuh Dunia Sanes gitu ya. Nah, Dunia Sanes ini ya apa ya, kayak parodi dari dunia lain lah gitu ya. Nah, ini salah seorang peserta ditempatkan untuk uji nyali. Nah, di saat uji nyali itu ada satu dukunnya, katanya ini sedang menerawang, wah akan saya gambar ada makhluk apa di sana. Nah, gambarannya itu ada satu ya gambaran biasa, tapi ada nomornya 15. Nah, apakah ini kode 15, pemain nomor 15, atau teman-teman yang santer ini mah ya masih kita anggap cocok logi yang kebenaran gitu ya. Nomor 15 ini gabungan antara nomor 14 ditambah 1 jadi 15. 14 di timnas yaitu ya Joy Pelupesi gitu ya. Nomor 1 di timnas yaitu ada Martin Paes, teman-teman. Jadi ya apakah ini gabungan Martin Paes dan Joy Pelupesi yang akan ke Persib? Ya kita sama-sama menunggu kode selanjutnya dari Persib Bandung gitu ya. Karena setiap postingan mengandung sesuatu di situ. Nah, ini kreatif gitu ya, untuk Persib juga memberikan satu clue yang memang next level lah, yang belum ada di klub lainnya seperti ini gitu ya. Jadi alhamdulillah kita terlahir sebagai bobotoh, teman-teman, dengan disajikan konten-konten yang memang bermutu juga, yang tidak hanya meniru gitu ya. Baik, itu sekedar intermezzo di hari ini saja, dan jangan lupa besok ada pengundian untuk ACL 2 gitu ya, jam 13.45 itu di RCTI Live atau di AFC Hub di YouTube, gratis teman-teman gitu ya, nggak perlu pakai VPN. Jadi tinggal buka YouTube, ketik AFC Hub, HUB Hub gitu ya. Jadi yaitu sudah nanti akan dilakukan pengundiannya pukul 13.45. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, Persib Bandung bisa jadi ketemu dengan 3 tim gitu ya, dari Chan FC yang Vietnam, Ratchaburi FC Thailand, dan juga Pohang Steelers dari Korea. Mudah-mudahan ketemu Ratchaburi atau Pohang Steelers saja, karena saat ini kedua tim itu sedang tidak stabil permainannya, kecuali ya kalau Chan FC ini ya lumayan juga lah ya. Pokoknya 3 tim itu berat, tapi ya kita punya harapan masing-masing gitu ya, tidak ketemu Chan FC dulu saja di 16 besar teman-teman itu. Nah baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang insya Allah kita coba jawab ya teman-teman. Yang pertama, nyungkeun saran Kang pami nyetadion kanggo keluarga anu kondusif palih mana engke lawan Persija. Oh, bentar dulu, ini akangnya udah pernah nonton atau belum? Kalau memang belum pernah nonton, ya ini kita nggak bisa menjanjikan ya, tapi sepertinya akan ada pembatasan di sini gitu ya, dari manajemen sepertinya akan mengaktifkan untuk
bobotoh yang akan menyaksikan laga Persib Persija itu minimal mempunyai dua pembelian tiket laga kandang. Tidak berurutan, tapi pernah di musim ini minimal 2 gitu ya, 2 kali nonton di laga kandang Persib Bandung. Jadi tidak berurutan. Nah, makanya ini kita nanti infokan lagi ya, takutnya ada perubahan. Kalaupun memang tidak ada pembatasan, berarti ya akan bisa nonton gitu ya. Di sini kalau memang melawan Persija ya kita kisi-kisinya sudah di VIP saja kalau bawa keluarga mah, apalagi membawa anak kecil. Kalau yang belum terbiasa dengan tribun yang lainnya gitu ya, lebih baik di VIP. Terserah mau VIP bawah, VBU atau VBS atau VBU Lounge, itu mangga saja, disesuaikan dengan finansial dan budgetnya. Tapi kalau memang ingin merasakan experience yang lain atau merasakan pengalaman nyetadion yang sesungguhnya, ya silahkan ada di utara atau timur gitu ya. Di selatan lebih adem, tapi ya memang suasananya nanti kita tidak bisa memprediksi di tanggal 11 Januari mendatang. Tapi kalau biasanya sih lebih adem itu di tribun selatan gitu ya. Kalau saya senangnya di utara teman-teman, karena itu full chance, kita serasa nggak sepi di stadion gitu ya. Nah, atau nanti kita coba kasih inilah sambil jalan sambil ngobrol, itu ada patokannya. Kita waktu itu ngambil video di tribun selatan. Nah, nanti kita di hadapan kita di utara itu ya, di sebelah kanan kita itu tribun timur, sebelah kiri itu VIP. Jadi nanti akangnya punya gambaran, oh mau nonton di sebelah mana gitu ya. Itu ditegepin dulu saja. Kalau memang mau nonton ya berarti ditunggu informasi dari kita apakah ada pembatasan atau enggak ya. Lalu selanjutnya, Kang lapor masih banyak tiket palsu dicalo pas kemari lawan PSM. Ya, katanya masih banyak ya tiket palsu ini. Sebetulnya ya udah kita bahas tadi di konten sebelumnya. Namun yang jelas ini kita minjem ada satu pembelajaran bagus teman-teman dari video yang akan kita coba tampilkan di sini. Atau saya ngomong dulu atau videonya dulu gitu ya. Videonya dulu aja gitu ya. Mangga ditampilin videonya terlebih dahulu. Kasus iya tiket palsu, tiket palsu buat jadi pengingat buat kalian yang mau beli bukan di aplikasi, harus berhati-hati ya. Mulai dari warnanya juga beda nih, dari teksturnya beda, dan dari ini yang ininya beda, dari beda tuh bahannya tuh. Ada 2 tah ya, buat bobotoh berhati-hati, pegang ya. Berhati-hati lah ya, tiket palsu tak beredar. Nah, itu teman-teman ada sedikit video pendek mengenai ada yang tertipu katanya beli tiket di calo. Jadi dari segi bahannya sudah beda, dari segi laminatingnya juga sudah beda. Nah, jangan tertipu harga murah, atau ya kita juga harus bisa membedakan, karena yang baru pertama kali nyetadion itu biasanya tidak bisa membedakan gitu ya, kecuali kita yang sudah terbiasa nyetadion karena kepepet beli di calo, kita pasti tahu bedanya. Jadi dari selotipnya saja biasanya sudah pakai 3M gitu ya, kalau yang dari Persibnya pakai 3M, dan juga ya minimal bahannya glossy, lebih glossy lah, lebih kerasa gitu ya. Glossy itu namanya lebih lebih enakan gitu ya, nggak kasar. Nah, beda dengan bahan yang ada di calo. Dan kalau disiram air ini penting untuk membuktikan cara paling cepat gitu ya. Kalau punya air minum, air mineral, kalau misalkan mau dibeli, si akangnya atau si calonnya setuju untuk disiram dulu, nah itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau nggak setuju karena takut robek nah ini harus curiga, karena kalau tiket asli dari Persib itu ketika disiram air itu tidak mengkerut atau tidak kusut lah gitu ya, intinya masih kuat air. Nah, kalau dari tiket yang dari calo itu biasanya rembes air dan gampang sobek teman-teman. Itu cara cepat membuktikannya. Nah, ini memang harus hati-hati juga. Jadi sekali lagi, kalaupun kepepet harus beli di calo, ya
pilihlah calo yang amanah gitu ya teman-teman. Jadi sekitaran di perumahan Gria Cempaka Arum saja atau di depan Gerbang Biru gitu ya, di dekat Masjid Abu Bakar As-Siddiq, bukan Masjid Al-Jabar. Nah di situ justru banyak yang memang tertipu gitu ya teman-teman. Itu lalu selanjutnya Kang, benar itu beredar info Persib tim dengan supporter terbanyak, Kang, bener? Oh ini ya, ini juga lagi rame ya di medsos ya. Jadi Persib katanya sekarang justru ada di peringkat 1 juga dengan supporter tim terbanyak. Ya saya nggak ngitungin sebetulnya, tapi kita coba pinjam gambar saja yang mana sudah banyak di media sosial beredar bahwa Persib menjadi tim pertama dari tim Liga 1 yang lain gitu ya, dari 18 tim mengalahkan Persija dan Persebaya. Jadi ada 3 tim teratas. Persib dengan jumlah penonton 155.000 sekian, lalu juga peringkat 2 ada Persija Jakarta dengan jumlah penonton total sampai dengan ya saat inilah gitu ya, biar fair, itu 140 berapa ribu sekian. Lalu yang ketiga Persebaya dengan 130.000 sekian. Nah ini yang mana menjadikan spesial bahwa dari 3 tim teratas ini justru Persib Bandung yang memiliki jumlah kandang atau jumlah kursi penonton tersedikit gitu justru, karena GBLA kan kapasitasnya 38.000, JIS 82.000, sedangkan GBT ini berapa ya, 48 atau 4 berapa ya, 46 gitu ya. Pokoknya mah ya Persib terendah gitu ya untuk kapasitas stadionnya, namun menjadi supporter terbanyak. Nah ada apa ya, karena prestasi kita semakin naik, Boboto juga semakin sadar gitu ya, dan manajemen juga bersinergi untuk terus setiap pertandingan tuh meningkat jumlah penontonnya, dan ini memang dibuktikan oleh Kang Adit dan kawan-kawan, dan juga ya pihak kepolisian, walaupun mudah-mudahan kedepannya diizinkan tanpa gelang tiket, tapi sekarang sudah diizinkan untuk menambah jumlah supporter yang nonton ke GBLA, minimal bertahap gitu ya, step by step teman-teman. Dan alhamdulillah Persib ya, kalau memang benar ini menjadi supporter terbanyak, kita syukuri tahun baru kita memang layak ada di puncak, walaupun tidak sombong ya, tapi ya itulah kenyataannya teman-teman. Baik, selanjutnya kita bacain teman-teman yang mau disapa aja deh ya, biar imbang. Nah ini baik, ada teman-teman di Gatas, katanya budak Gatas, Garut Tasik. Oh, Gatas tuh Garut Tasik ya. Lalu dari Kang Wowo di Karangtengah Sukabumi, lalu dari Boboto Viking Jakbar Season City, ada juga Mang Udi di Jogja, lalu Mang Aceng Konveksi, lalu Kang Andi di Sulaiman Margahayu, lalu Kang Arya di Cisarua Sumedang, asli Cimahi Unjani katanya. Lalu juga ada Boboko di Jati Handap, ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, lalu Boboto Karanganyar Kebumen Jawa Tengah, lalu Bobotoh Gado Bangkong, lalu apalagi nih teh Ibu Sepuh di Cianjur, lalu ada Ki Sunda di Pasir Gunung, ada Abah Hari di Jogja, ada Bobotoh di Citerep Bogor, lalu ada Mang Awe Salebu di Singaparna, lalu juga ada Kang Aceng di Depok, lalu Viking Cijatem Sukanagara Cianjur Selatan, ada juga Bobotoh Ciwidey, lalu Bobotoh di Pandansari Haur Kuningan, lalu juga ada Bobotoh Cikelet Garut, ada Bobotoh di Sari Jadi Bandung, lalu ada Bobotoh di Bojong Asih Taksal ya, Tasik Selatan gitu ya. Lalu juga ada Kang Yoga di Kuningan Timur, dan terakhir di Bobotoh di Leuwi Panas katanya gitu ya. Hatur nuhun Bobotoh sudah bergabung di channel kita hari ini, dan mudah-mudahan mendapat satu informasi yang baru lagi gitu ya setiap harinya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.